Ya Allah, tadi malam kita udah tidur nyenyak, apalagi Bowo, ya kan tidurnya nyenyak banget gitu kan. Kita lanjut hari ini, rencananya kita mau ke tebing, aku lupa namanya. Tapi by the way ya, breakfast ini oke banget loh, lengkap banget, makasih ya. Hotel Hermes katanya kalau di sini bilangnya, di Banda Aceh. Nah, Mbak Tina kita dari mana kak ini sekarang? Pantai Loknge katanya gitu. Loknge, mudah-mudahan kita nggak salah ini ya mengucapkannya ya. Tapi sih, aduh bagus banget loh di sini loh. Dan sebenarnya ini tuh bukannya nggak rame, tapi karena mau Jumatan, jadi belum pada buka. Jadi mungkin bukanya agak-agak sore, tapi itu it's nice ya karena akhirnya jadi pantai milik kita. Makasih ya Banda Aceh ya, Loknge Private Beach. Wah. Jadi ini pantai luar biasa loh. Dan alhamdulillah nih ini apa ya, aku tuh dapat kesempatan oleh Allah untuk sendiri di pantai ini gitu. Kalau makanan kita udah kenyang ya kak. Wah. Tapi yang namanya suasana dan sendirian itu loh ya Allah. Emang ya rezeki anak soleha. Masya Allah. Jadi ya biasanya pokoknya di sini tuh adalah pantai yang paling indah buat foto-foto ya. Kita tuh banyak banget tempat foto di sini. Jadi kalau mau ke Banda Aceh tuh harus ke laut apa nih? Loknge. Ya begitulah. Oke, Besti ya. And then the next destination is going to be ikutin aja. Oke ya, jadi setelah tadi tuh kita ke pantai apa tuh? Loknge. Sekarang kita ada di pantai di tebing Lampok gitu katanya. Ini ada di Eki Momong Resort, ya ampun. Tolong dipatuhi ya peraturannya ya. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Masya Allah ya, bener-bener ya luar biasa ya. Mohon maaf ya Mer, dari sebelah sini kacamata aku tuh sebenarnya patah kalau dirimu mau ngambil dari situ. Tapi nggak apa-apa ya. Ini ya begitulah mungkin sudah usianya ya kan. Nggak apa-apa Besti, ini kacamata aku patah sebelah gitu kan. Biasalah ya Allah, tapi karena panasnya menyengat gitu kan, jadi udahlah dipakai aja kan. Bismillah ya, alhamdulillah. Nggak kelihatan kan, yang penting kan adalah manfaatnya. Mungkin ini bisa jadi tren terbaru 2023. Amin. New style. New style. So welcome to Pantai Lapuk, tebing Lapuk katanya nih. Aduh Allah, Masya Allah, indah banget ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan sekarang kita lanjut, tadi udah kulineran semua, udah ke pantai-pantai, udah ke pantai Lampuk, kita katanya ya. Dan sekarang itu kita mau ngisi kajian di Masjid Oman. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Oke Besti? Jadi ini oh nggak apa-apa. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini remajanya ya. Luar biasa. Ini remaja-remaja, alhamdulillah. Jadi sahabat Kema, ini adalah remaja yang di Masjid Oman ya. Iya, Masjid Oman. Jadi udah bergabung sama orang-orang yang soleha. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita kemana kak ini? Kita ke sambil menunggu itu kita ke ruang kaca dulu Mbak ya. Oke. Nih. Mbak Enji sehat. Alhamdulillah, ternyata Aceh. Perjalanannya kayak mana? Waduh, spektakuler. Ngomong-ngomong kayak mana nih udah sampai ke Aceh? Aku udah kemana, pantai apa? Mbak Ayun? Lampuk ya? Lampuk, terus ke kemana lagi tuh Mbak Ayun tuh, kita ke tadi pantai apa tuh?
apa longga apa Loknga. Nah itu tuh Loknga, bener kan aku mengucapkannya, masya Allah. Perasaan ada nampik di Aceh. Serambi Mekah bener-bener ya, kayaknya luar biasa. Nah itu aku udah dulu kayaknya sih 20-an tahun lalu pernah kesini, cuman kan karena waktu itu dinas, belum. Ini masya Allah gitu ya. Aku terkagum-kagum sama sini kita ya. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah. Masya Allah. Ya ampun. Kami nggak boleh masuk. Karena lagi ini. Oh lagi halangan. Rezeki kami ketemu. Oh iya ya, rezekinya malah ketemu di sini ya. Masya Allah. Luar biasa loh ini. Jadi iya kita masuk ya. Oke ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Permisi Bu ya. Maaf ya Bu. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Allah sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu Ustazah yang baru kenal sekarang ya, insya Allah jadi saudara sesama muslimah, kita saling doakan ya. Persatuan Ibu-ibu Bandar Baru yang sudah menginisiatifi pertemuan dan kajian pada sore hari ini, dan remaja Masjid Omar. Masya Allah, tabarakallah, mau ngomong aja udah nggak bisa, karena ternyata Allahu Akbar. Yang dulunya saya terlalu mengakbarkan manusia, ketika akhirnya semuanya dihilangkan, semuanya diambil, hanya Allah yang ada bersama kita. Mungkin yang ada di Banda Aceh atau di Aceh pernah merasakan kehilangan dengan bencana, tsunami, gempa. Tetapi ternyata Allah takdirkan ke saya juga berbeda kehilangannya. Saya menikah dengan almarhum Mas Aji. Lagi indah-indahnya, ibu-ibu punya anak laki-laki, Masya Allah. Karir lagi tinggi-tingginya, punya duit banyak, mau apa aja tinggal nunjuk. Kianu setahun setengah almarhum meninggal dunia. Itu kehilangan pertama ibu-ibu. Jadi ketika saya datang ke sini tuh sebenarnya yang saya rasakan, ya Allah, saya bisa memahami bagaimana rasa kehilangan itu. Dan itu bukan mudah. Kemudian setelah saya kehilangan suami, saya harus kehilangan kesempatan untuk menjaga dan membesarkan anak saya. Anak yang saya damba-dambakan, ya Allah, yang diemong, ditidurin. Tiba-tiba di 2,5 tahun saya harus masuk ke lembaga pemasyarakatan. Ibu-ibu pasti bisa merasakan, karena saya posisinya saya tahu bahwa besok saya akan ditahan. Jadi ketika saya itu lihat Kianu pada malam hari itu, Bu Ustazah, dan saya tahu bahwa Kianu masih sangat memerlukan saya. Pagi harinya saya udah mau ditahan hari itu, Kianu cuma manggil-manggil kan, belum bisa ngomong karena masih 2,5 tahun. Nah, kita pada waktu itu
sebagai seorang ibu ngelepas anaknya itu pasti nggak bakal tahan. Tapi kita kuat-kuatin tuh, saya kuat-kuatin tuh Mbak. Yang lebih menyedihkan lagi pada saat Keanu tuh selalu tanya, Mami kapan pulang? Mami kok sekolah lama amat ya? Kok Keanu nggak kayak anak-anak yang lain yang dianterin sama mamanya ke sekolah, yang dibangunin sama mamanya ke sekolah gitu. Nah, terus saya kan harus tetap menjawab bahwa oh enggak, Mami kan lagi ngajar gitu. Walaupun kalau misalkan setiap kali kunjungan yang namanya lapas, kalau mungkin ibu-ibu ada yang pernah mengunjungi lembaga pemasyarakatan atau yang namanya penjara, itu pasti tahu kan ya Allah. Pengorbanan Keanu dibandingkan pengorbanan saya tuh lebih besar pengorbanan Keanu dan orang tua saya. Padahal sayanya yang nggak benar, sayanya yang bikin salah. Tapi orang tua dan anak saya harus nanggung. Jadi kesalahan itu tuh yang selalu menghantui saya sampai akhirnya di tahun ke-6 saya di lapas, saya merasakan bahwa hidup ini hanya antara saya dan Allah. Gak ada yang bisa bantu kita. Orang tua gak bisa, anak pun gak bisa. Suami bakal meninggal atau kita yang bakal meninggal duluan. Yang bisa ngasih rasa tenang di hati kita ini hanya yang namanya nur, yang bisa kita dapatkan melalui Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, jadi tadi kita udah salat maghrib di Masjid Baitur Rahman ya. Ya kan, alhamdulillah loh ya Allah dapat ya mudah-mudahan ini stepping buat umroh ya. Amin. Amin ya Allah. Ya, luar biasa loh masjidnya loh ya, dan inilah maksudnya di Aceh harus kesini, salat di sini. Mudah-mudahan ya kesini aja. Alhamdulillah, makasih Allah. Ya Allah, dan sekarang untuk menutup makan malam hari ini, kita akan makan di The Energy Rumo Aceh. Katanya ini satenya is the best, is the best, is the best. Memang Aceh nih ya Allah tak terlupakan, dan akan selalu aku ingat karena makanannya wendol-wendol dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini adalah suaminya Mbak Ayun. Suaminya Mbak Ayun. Terus Mbak Ayun ya udah pesan di depan sana, ya kan? Alhamdulillah. Tadi sebenarnya yang ngatur untuk kegiatan di Masjid Oman itu ini beliau, Barakaullah loh. Minta mohon maaf lahir batin ya, kemarin tuh tadi kita nggak sempat foto-foto sama banyak orang. Karena itu bukan nggak mau, karena keburu sholat maghrib. Iya. Dan kita ada di saf laki-laki. Gitu. Oke ya. Makan dulu. Ya Allah, alhamdulillah habis makan tuh langsung ngantuk balik ke hotel, dan besok kita masih lanjut lagi. Kita mau ke museum dan flyback di Jakarta. Night. Ya, hari ini kita mau ke airport setelah sudah 2 malam tinggal di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Nah, makasih loh ya untuk pelayanannya yang luar biasa. Pokoknya nanti di subscribe Kema Entertainment ya, di YouTube kita ya kan? Ya nggak Wak ya? Iya dong. Dan kita semua kru Kema juga udah tinggal di sini. Oh gitu. Oke kan? 2 hari. Yang paling enak adalah breakfastnya ya. Wih. Lu kabar kita kekenyangan. Ya, makasih loh ya untuk pelayanannya ya. Yo, Waalaikumsalam. Tapi kita masih mau mampir lagi loh guys. Kemana Bu? Kita mau ke museum Tsunami. Dan habis itu kita makan dan kita ke airport. Oke ya, sahabat Kema, besti-bestiku, kita tuh udah ada di
Museum Tsunami. Ya pasti pada aware lah apa yang terjadi gitu loh ketika tsunami Aceh itu kan. Dia mudah-mudahan lah ya, bismillah ya. Kita ingin melihat apa sih sebenarnya itulah yang terjadi di museum ini. Nah, dan emang ya Allah tuh luar biasa. Karena apa? Alhamdulillah nih kita kemarin tuh nggak hujan panas. Jadi kita masih bisa sempat untuk pergi ke pantai. Nah, sanalah. Karena di sanalah aku mau mengambil. Ya kan? Gitulah. Oh, ya Allah. Pinter banget kan? Besti. Ayah. Nah, kita beli tiketnya di sini dulu. Oke. Jadi itulah Indonesia ya, besti-besti. Ini Museum Tsunami Aceh. Ini adalah persembahan dari Jawa Barat. Nah, didesain khusus oleh Pak Ridwan Kamil. Sih, saling membantu, saling mendoakan, dan yang penting we are helping each other. Oke, banyak banget loh yang datang loh. Nah, ini juga mungkin ada dari sekolahan atau apa. Dan kayaknya emang kita perlu tahu apa sebenarnya yang ada dalam museum ini. Waalaikumsalam. Saya sebagai tour guide di Museum Tsunami, jadi nanti akan saya jelaskan mengenai setiap ruangan yang ada di Museum Tsunami ini, Bu. Jadi kalau kita sekarang udah di lobi 1 ini, kita akan memperlihatkan peta Provinsi Aceh, dampak terjadinya tsunami. Dari kawasan Banda Aceh ini sampai ke kawasan Melabuh, ini yang paling parah korban jiwa, yang kita nggak tahu apa-apa tentang tsunami, karena bahasa tsunami itu bahasa orang Jepang, bukan bahasa orang Aceh. Kalau kita di sini namanya Ibena. Ibena. Iya, itu gelombang yang tinggi. Dari dulu kita orang Aceh nggak tahu apa-apa tentang tsunami, karena kita waktu kejadian tsunami masyarakat melihat ikan. Jadi ada air laut surut. Jadi orang melihat ikan, jadi mengambil banyak ikan, turunlah ke pantai semua. Jadi tiba-tiba datanglah gelombang yang besar, akhirnya terempaslah semua korban jiwa, banyak korban yang meninggal. Jadi awalnya iya, itu karena betul, ini warga ke pantai untuk ngelihat ikan yang terdampar karena air surut. Ada hikmah di balik bencana. Inilah yang kita perlihatkan. Nanti di sini ada Asmaul Husna ya. Iya. Ini baru ditulis untuk melihatkan. Oke. Nanti kita di atas juga ada jembatan perdamaian. Ada 55 negara yang memberikan bantuan. Selepas terjadi gempa dan tsunami, Aceh 8 bulan berdamai. Tapi perdamaiannya kita di Helsinki. Oh iya, ya pasti sahabat-sahabat kami ingat ya yang di Helsinki itu. Ya, jadi sebenarnya sebelum tsunami itu yang tadi coba dijelaskan adalah memang ya pasti juga masyarakat Indonesia tahu bahwa waktu itu kan belum inilah gitu loh. Betul. Ya. Tapi setelah tsunami akhirnya melewati lorong kebingungan ini kita jadi paham sekarang ini ya. Aduh ya Allah, jadi ini benar-benar loh. Kejadian gempa dan tsunami. Ada hikmah di balik bencana. Jadi inilah yang kita akan lorong kebingungan. Mungkin nanti kita bisa lihat di atasnya ada 55 negara yang menuliskan damai semua untuk Aceh ini selepas dari perdamaian. Nanti di atasnya ada tulisan 55 negara. Oke. Nah, ini desain Museum Tsunami ini seperti rumah Aceh juga. Ini yang masjidnya yang itu tidak masjid. Ini ya. Itu Masjid Baitur Rahman. Itu pertama kita sholat Idul Adha waktu kejadian tsunami. Kita juga ada. Tapi ini nggak roboh ya? Iya. Jadi inilah yang kita perlihatkan, Besti Raya. Juga ada rumah-rumah bantuan untuk terjadi tsunami, waktu evakuasi. Ini foto lama kuburan massal. Ya Allah. Ya Allah. Juga kita ada miniatur Museum Tsunami. Jadi kalau ya, desain miniatur museum ini seperti bentuk rumah Aceh. Kalau di bawahnya. Oke. Ada tiangnya. Jadi kalau rumah Aceh itu tahan terhadap gempa dan tsunami. Oh, dia tahan terhadap gempa dan tsunami ya. Jadi desainnya sama seperti rumah Aceh, bentuknya seperti kapal ini. Iya benar. Jadi di atas ini juga tempat evakuasi. Kalau terjadi tsunami, masyarakat juga kita bisa untuk evakuasi di sini. Oke. Ini desainnya Pak Ridwan Kamil. Betul. Ya. Jadi kalau sesuatu terjadi bencana atau terjadi tsunami lagi, masyarakat bisa naik ke lantai 4, bisa menampung 3.000 lebih masyarakat. Wah, luar biasa. Jadi ada fungsinya. Jadi kita untuk edukasi, untuk anak sekolah, juga ada untuk tempat evakuasi juga.
Iya. Ada cerita. Baik, yang ini yang terakhir ini di sini yang yang tadi tadi. ya. Oke, di sini dari Banda Aceh sampai kawasan Lok Nga, Belabuh, Tenong. Jadi ini kawasan yang nggak tahu apa-apa tentang tsunami dulunya kita. Ini Banda Aceh ya Sampai berarti Banda Aceh, ya. Lok Nga, Tenong, Aceh Jaya. Ini kawasan barat semua, lintasan dari waktu kejadian tsunami. Oh, ini yang kena berarti gitu Karena ya. kita pusat gempanya dulu waktu tsunami kita di Melabuh di Semelu ini. Tengah-tengah. Oke. Gelombang besar tuh. Sampai dampak terjadi tsunami 12 negara. Sampai ke kawasan Selat Melaka, Oh Malaysia. iya, betul. Sigli, Banda Aceh, sampai Pulau Sabang. Ya Allah, jadi kalau aku tuh cuman ingin agar supaya karena di museum ini kita bisa banyak belajar, nggak hanya belajar soal bagaimana akhirnya Aceh tuh bisa berdamai gitu kan, walaupun melalui tsunami terlebih dahulu, tapi juga sebagai saya yang dulu pernah banyak sekali berkecimpung urusan permusiuman gitu ketika waktu dulu di DPR itu, berharap sih museum-museum itu benar-benar bisa hidup, bisa terpelihara dan bisa terus dibantu dan diberikan perhatian oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke? Habis ini kita mau siap-siap pulang ke Jakarta. Oke, dan ya Besti, trip kali ini nggak asik kalau nggak ditutup dengan mampir beli oleh-oleh. Oke, so kita yang khas di Aceh itu katanya pisang sale, manisan pala, terus juga ada dendeng ya. Alhamdulillah dah. Oh ya, tapi pasti ya ngerti kopi, pokoknya kopi udah dibeli buat stok nanti kalau di Jakarta ya. Jangan, tapi kan tenang, ada Mbak Ayun dan juga ada Mas siapa? Jess. Iya Mas Ferdi, iya, tapi ada satu lagi tuh suaminya Mbak Ayun. Jarjis, Bang Jarjis. Banyak kita aku udah dapat tas. Alhamdulillah loh, lucu kan ya. Nah, dan setelah ini kita makan siang dan ketemu Kiana dan Omah. Oh, aku merindukan mereka. Oke ya, Besti guys, begitulah catatan saya dan Camp Entertainment di Banda Aceh. We will come back again sebenarnya, dan kopi. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum, makasih ya untuk semua yang ada di Banda Aceh yang udah subscribe Camp Entertainment, yang udah follow Angelina Sonda 09. I love you. We'll be back.